Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Tertulis demikian, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan bagian dari firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel mengenai janji pemulihan dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Adalah penting bagi Tuhan untuk menjaga umat pilihannya, sebab eksistensi umatnya merupakan salah satu tanda akan kekuasaan dan kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Kita dapat melihat bangsa Israel yang kecil jumlahnya sampai hari ini tetap ada, walaupun mereka telah melalui berbagai peristiwa pemusnahan massal di berbagai penjuru dunia. Ini bukan karena bangsa ini hebat, saudara. Sekali lagi kita harus pahami bahwa ini bukan karena bangsa Israel hebat, tapi ini semua karena Tuhan begitu hebat dan setia dalam memelihara janjinya. Melihat eksistensi Israel hari ini, hendaknya membuka pikiran kita tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan pada janjinya atas bangsa yang tidak setia. Eksistensi Israel adalah bukti bahwa Tuhan itu benar-benar setia. Dan kesetiaan Tuhan itu mempunyai maksud agar kita semua mengenal Tuhan yang setia itu dan percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berlaku buat kita semua umatnya. Karena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat tebusannya. Sebab yang disebut Israel sejati bukanlah yang secara lahiriah lahir dari bangsa Israel, tapi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Israel rohani yang dijadikan sebagai umat dan kekasih Tuhan. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara yang terkasih, makna dari ayat ini bagi kita adalah bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan hidup yang kita lalui. Dalam ayat ini, Tuhan tidak mengatakan bahwa tidak akan ada air, sungai atau api. Hal ini berbicara tentang kesulitan dan tantangan dalam perjalanan hidup. Namun di tengah kesulitan dan tantangan-tantangan itu, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Tuhan akan menolong kita untuk melewati setiap persoalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan pada saat semuanya aman dan nyaman adalah hal yang biasa. Tapi percaya kepada Tuhan di saat keadaan sulit, di saat masalah hidup menerpa, adalah hal yang luar biasa. Itulah iman. Setiap persoalan atau kesulitan mengajar kita untuk terus setia dan berharap kepada Tuhan. Percaya, beriman selalu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dalam situasi pandemi sekarang ini, banyak orang termasuk anak-anak Tuhan yang merasakan kesulitan dalam hidupnya. Namun sebagai orang yang percaya, kita hendaknya berjalan dalam iman, berdasarkan kepada janji firman Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa, saudara. Dan dalam penyertaan Tuhan itu, Dia menolong kita, menyediakan jalan keluar, dan mujizat-mujizat yang ajaib Dia adakan bagi kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan situasi sulit. Jangan khawatir dengan keadaan yang susah. Semuanya itu akan mampu kita lalui bersama dengan Tuhan.
Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 tertulis, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Haleluya, saudara. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia menyertai kita, dan Dia meneguhkan kita, serta menolong kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya, dan membawa kita kepada kemenangan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali menguatkan kami saat ini, mengajarkan kami bahwa Engkau ada dalam setiap proses dan perjalanan hidup kami di dunia ini. Engkau menyertai kami ya Tuhan, dan penyertaan-Mu itu sempurna. Engkau menolong kami, Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan, dan Engkau membimbing kami, memegang tangan kami, sehingga kami mampu melalui setiap situasi, kesulitan, persoalan, dan pergumulan apapun dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, dalam situasi yang sulit saat-saat ini juga, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa-Mu ya Tuhan yang ajaib, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau percaya penuh kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang maha kuasa. Segala perkara dapat Engkau kerjakan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk janji firman-Mu, dan kami mau percaya sungguh, melekat dan berpegang kepada setiap janji-janji firman Tuhan. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini dapat kami lalui dengan kekuatan dan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.